Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karmi Darusninawati dengan NIM 20101152200023 dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi, kelas A1. Di sini saya ingin mengerjakan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Geografi Desa dan Kota yang bertema tentang desa. Di sini saya sedang berada di Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apakah itu desa? Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desa dari arti umum adalah permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya masih agraris. Kemudian ada unsur-unsur desa. Apakah kalian tahu ada berapa unsur-unsur yang ada di desa itu? Jadi unsur-unsur desa mempunyai 3 unsur. Yang pertama adalah daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Nah, di Desa Gambut ini juga memiliki beberapa unsur yang disebutkan tadi, seperti daerahnya yang masih tanah, sempit, dan bebatuan kecil yang berserakan di jalan, sehingga sangat sulit diakses oleh kendaraan roda 4. Selain itu, lahan yang banyak ditanami di desa ini adalah sawah dengan tanah yang subur dan luas, udara yang masih sejuk tanpa ada polusi, rumah-rumah yang bentuk polanya menyebar. Penduduk di daerah ini masih sangat homogen, yaitu mayoritas yang bermata pencaharian sebagai petani karena lahan sawah yang sangat luas, kepadatan penduduk yang sedikit, sehingga rumah-rumah di daerah ini bersifat menyebar dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Tata kehidupan di daerah ini yaitu memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat, saling tolong-menolong antar sesama, masih bersifat tradisional, adat dan istiadatnya masih terjaga. Nah, itu tadi beberapa unsur desa yang ada di Desa Gambut ini. Selain mengenal unsur-unsurnya, kita juga harus tahu ciri-ciri dari desa itu. Jadi ciri-ciri desa seperti yang pertama, kehidupan masyarakat yang sangat erat dengan alam. Yang kedua, struktur perekonomiannya bersifat agraris. Yang ketiga, pertanian yang sangat tergantung pada alam. Dan yang keempat, norma agama dan hukum adat masih kuat. Kemudian ada potensi desa. Yang pertama, tanahnya yang subur, banyak ditanami padi atau sawah di lahan pertanian. Yang kedua ada air, banyaknya air yang tergenang akibat curah hujan yang tinggi dan menyebabkan lahan tersebut menjadi lembab atau basah. Yang ketiga, peternakan dan perikanan. Selain bermata pencaharian sebagai petani, penduduk desa ini juga memiliki ternak seperti ternak ayam dan bebek. Adapun lahan yang tergenang oleh air tersebut sebagai tempat pemancing ikan oleh penduduk setempat. Yang keempat, ada manusia. Manusia termasuk potensi desa karena masyarakat desa yang mengolah dan memanfaatkan alam di desanya sebagai sumber tenaga kerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selanjutnya ada klasifikasi perkembangan desa. Perkembangan desa terbagi menjadi 4, yaitu
desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Jadi, tipe desa yang ada di Gambut ini adalah termasuk desa swadaya, yaitu desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas seperti penduduk yang jarang, peri kehidupan yang masih terikat dengan adat istiadat, lembaga-lembaga masyarakat masih sangat sederhana, dan tingkat pendidikan warganya masih sangat rendah. Kegiatan ekonomi penduduknya masih bergantung dengan alam seperti bertani. Biasanya, desa seperti ini berada di lokasi terpencil dan oleh karena berbagai keterbatasannya, sistem mata pencaharian masih berpusat pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja. Lokasinya yang jauh dan kurang sarana seperti jalan raya membuat warga desa swadaya masih terbelakang. Di sini ada sedikit tanya jawab saya dengan petani yang ada di desa ini tentang permasalahan yang dihadapi dan solusi para petani terhadap sawah yang dikelolanya. Apakah ada masalah yang dihadapi petani selama bertani? Ini masalah gini Mbak, masalahnya kami di sini adalah mungkin kurangnya ini dari pembahasan dari PPL mengenai meningkatkan mutu pertanian. Yang kedua, kami kadang-kadang kekurangan pupuk pertanian, kemudian mahalnya sekarang mahalnya pupuk, kemudian mahalnya obat-obatan, baik obat untuk mematikan rumput maupun obat-obatan untuk membunuh hama, Mbak. Apakah ada solusi yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Jadi kami solusinya Mbak ya, kami salah satunya adalah tanam serempak. Diharapkan kami membunuh kuman hama padi pun penyemprotannya dengan cara serempak, sehingga dimaksimalkan, otomatis kami dapat membunuh hama dengan baik, Mbak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.